Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu sahibul huda amma ba'd. Ibu-ibu majelis forum kajian cinta Al-Quran yang dirahmati Allah, berbahagia hari ini kita bersama-sama bisa bertemu dalam suasana social distancing. Meskipun tidak bertemu langsung, tetapi dengan media ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji keadaan orang Muslim itu dengan berkata, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Kenapa orang beriman itu urusannya semuanya mengagumkan? Kata Nabi, in asabahu khair, ketika mereka mendapatkan kebaikan, syakara, mereka bersyukur, fakana khairan lahu, dan bersyukur ketika mendapat kebaikan itu adalah kebaikan yang paling istimewa. Wa in asabathu musibah, dan ketika mereka ditimpa musibah, fasabara, orang-orang mukmin itu bersabar. Hari ini kita sedang ditimpa dengan wabah COVID-19 dan kita bersabar. Bersabar bukan berarti menerima apa adanya, tetapi halaqah kita pada hari ini pun tidak terputus dengan musibah ini. Dengan kesabaran yang kita lakukan, kita terus mengadakan halaqah meskipun dalam keadaan tidak bertemu langsung, tidak muwajahah. Ya, dan Nabi berkata, fakana khairan lahu, dan kesabaran yang dilakukan setiap mukmin ketika dia mendapatkan musibah itu adalah kebaikan yang paling istimewa. Mudah-mudahan apa yang sedang kita jalani hari ini, yaitu musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lalui dengan kesabaran, dan akhirnya di akhir atau ending daripada musibah ini kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu jamaah FKCA yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji sesuai dengan apa yang di-request oleh panitia. Kita akan menguraikan tentang kemuliaan bulan Sya'ban yang kita sedang ada di dalamnya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Al-Khubawi dalam kitab beliau menuturkan sebuah riwayat. Bulan ini disebut dengan Sya'ban. Ya, ditanyakan, lima summiya Sya'ban. Kenapa bulan ini dikatakan dengan istilah Sya'ban? Ya, Sya'ban. Yang kita tahu akar kata dari Sya'ban adalah Shin, Ain, dan Ba. Sya'bun. Sya'bun artinya adalah cabang. Sya'bun artinya adalah bagian. Seperti firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban. Aku jadikan kalian itu bercabang-cabang, bersuku-suku. Syu'ub dari kata-kata sya'bun. Sya'ban, kenapa istilah Sya'ban disebut untuk bulan ini? Beliau berkata dalam riwayat kitabnya tadi, li'annahu yatasya'abu fihi khairul katsir. Karena dalam bulan ini kebaikan itu bercabang-cabang nilainya di sisi Allah. Bisa jadi satu kebaikan pahalanya berlipat-lipat. Itulah yang dimaksud dengan Sya'ban. Ya. Mudah-mudahan taklim kita pada hari ini meskipun dalam situasi social distancing, ya, nilai kebaikannya tidak terlepas dari kebaikan-kebaikan yang berlimpah dan kebaikan-kebaikan yang bercabang-cabang tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Saya ulangi, Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Beliau punya pengalaman pribadi yang sangat menarik. Kata beliau, mata sadiqi, sahabatku meninggal dunia pada suatu hari. Dalam bahasa Arab itu kalau disebut sadiq berarti teman yang sangat akrab.
Kalau teman biasa namanya rafiq atau sahib. Kalau disebut sadiq berarti dia teman yang sangat akrab. Mata sadiqi, kata Muhammad bin Abdullah Az-Zahili, sahabatku meninggal dunia pada suatu hari. Abu Hafs Al-Kabir, namanya adalah Abu Hafs Al-Kabir. Lagi, Muhammad bin Abdullah Az-Zahili punya teman namanya Abu Hafs Al-Kabir. Sahabatnya ini meninggal dunia. Maka Muhammad berkata, "Fasallaitu ala janazati." Aku ikut dalam prosesi sholat jenazahnya sahabat saya tadi. Namun sayang, kata beliau, sesudah selesai acara penyelenggaraan jenazahnya, walam azur qabrahu samaniyata ashhur. Aku tidak pernah lagi punya kesempatan untuk berziarah di kuburnya sampai 8 bulan lamanya. Mungkin di tradisi para tabi'in, para ulama dahulu, kalau mereka tidak berziarah di kubur sahabatnya dalam waktu yang lama, itu adalah sesuatu yang menjadi kerugian bagi mereka. Mereka menyesal. Jadi dalam 8 bulan aku tidak pernah bisa berziarah di kuburnya. Akhirnya saya luangkan satu waktu untuk saya bisa berziarah di kuburnya. Dan hari itu ada. Hari itu saya dapatkan. Maka saya pun bergegas untuk menziarahi kubur sahabat saya yang 8 bulan yang lalu meninggal dunia. Ibu yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kisah ini berawal. Kata beliau, tatkala aku selesai berziarah di kuburnya, fanimtu al-laila, di malam harinya aku tidur. Jadi mamanya siang hari tadi berziarah kubur, malam harinya beliau tidur. Fara'aituhu fil manam, aku melihat dia dalam mimpi saya. Dalam manaqib para ulama ini terjadi ya. Seorang yang alim ini bisa bertemu dengan sahabatnya yang alim juga meskipun sudah berbeda alam. Ya. Lewat apa? Di antaranya lewat mimpi tadi dalam tidur yang dilakukannya. Apa kata Muhammad bin Abdullah Az-Zahili? Aku melihatnya di malam hari di waktu saya tidur tadi itu, saya melihatnya jauh lebih gagah dari sebelum dia meninggal dulu. Maka saya bertanya kepada dia, Mali araka mutaghayyiral lawn. Wahai sahabatku Abu Hafs, apakah gerangan yang terjadi? Kenapa hari ini aku melihatmu jauh lebih gagah dari sebelum kau meninggal dulu 8 bulan yang lalu? Abu Hafs dalam mimpinya Muhammad Az-Zahili tadi berkata, ketahuilah sahabatku, tatkala kau masukkan dalam liang lahat, lalu orang-orang meninggalkan kuburku, 7 langkah kaki terakhir orang yang meninggalkan kuburku, meninggalkan kubur saya, irja'ani malakan, datanglah 2 orang malaikat kepadaku, wa'adda dhunubi, dan kedua malaikat tadi menghitung untuk semua dosa-dosa yang pernah saya lakukannya, yang pernah saya lakukan selama hidup saya. Singkat cerita, dalam kubur tadi aku mendapatkan azab, disiksa saya oleh malaikat dalam kubur tadi itu selama 8 bulan tadi, hatta ahalla hilalu Sya'ban, sehingga terbit, sehingga muncul bulan sabitnya bulan Sya'ban. Bulan sabit itu berarti tanggal pertama ya, malam pertama bulan Sya'ban ya. Setiap malam pertama dalam penanggalan Hijriah itu ditandai dengan bulan sabit. Tatkala terbit bulan sabitnya bulan Sya'ban tadi, tiba-tiba aku mendengar suara yang menyeru. Suara tadi berkata, irfa anhul adab, sudahi, berhentilah dari menyiksa Abu Hafs Al-Kabir, fa innahu ahya lailatan min Sya'ban wa shama yawman minhu. Sejelek sejahat apapun Abu Hafs Al-Kabir,
tetapi dia dulu di dunia pernah menghidupkan satu malam dari malam-malam Sya'ban dan berpuasa satu hari dari hari-hari Sya'ban. Maka dengan kebaikan ibadah yang saya lakukan tadi itu, dalam kisahnya tadi yang menuturkan kepada temannya Muhammad Az-Zahiri tadi, fabasysyarani birrahmati wal jannah. Allah mengganti azabku dalam kubur tadi dengan kasih sayang dan surga yang dijanjikan kepada saya. Subhanallah. Alangkah mulianya bulan Sya'ban yang kita sedang ada di dalamnya pada hari ini, dan kita akan menyampaikan beberapa hal yang istimewa yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika mereka ada di bulan Sya'ban. Ya. Yang pertama, Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, mengapa aku melihatmu memperbanyak puasa?" Di dalam riwayat, Aisyah langsung berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya illa fi Ramadan, kecuali di bulan suci Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan aku tidak pernah melihat Nabi memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ketika ditanyakan oleh para sahabat tentang kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tadi, beliau berkata dua. Beliau menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama adalah dzaka syahrun. Bulan Sya'ban itu adalah satu-satunya bulan yaghfurun nasu anhu, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Wa dzalika baina Rajab wa Ramadan. Dan bulan yang selain dilalaikan oleh manusia itu adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab sudah masyhur kan, ada Isra Mi'raj, ada namanya bulan haram Rajab sendiri. Ramadan sangat masyhur lagi. Nah, bulan antara Rajab dan Ramadan ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Padahal di dalamnya ada keistimewaan yang tidak kalah dibandingkan dengan hari atau bulan-bulan yang lainnya. Ya, di antara riwayat menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu terjadi mukjizatnya Rasulullah, yaitu dibelahnya bulan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita baca surah Al-Qamar, yaqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, yaitu diantaranya adalah menunjukkan tentang kemuliaan bulan Sya'ban yang di dalamnya Allah memperlihatkan mukjizat Rasulullah dengan membelah bulan purnama. Yang kedua, jawaban Rasulullah kepada sahabat yang bertanya tadi, "Kenapa engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya Rasulullah?" Nabi berkata, "Wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal." Karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal ibadah itu dinaikkan, dilaporkan semuanya oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku itu dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan sedang berpuasa. Ya. Jadi yang pertama adalah karena Sya'ban bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang kedua, ternyata di bulan Sya'ban ini amal ibadah kita dilaporkan oleh para malaikat yang menyertai kita, yang membersamai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi suka ketika amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah, beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Sya'ban ini ada satu malam ya terlepas dari perbedaan para ulama tentang isian amalan yang ada di dalamnya, tapi jumhur ulama bersepakat bahwa malam pertengahan Sya'ban, atau kita menyebutnya malam nisfu Sya'ban, itu adalah malam yang istimewa dalam agama kita. Ya, tentang amaliyah yang ada di dalamnya, inilah yang para ulama sebagian berselisih.
adanya sholat 100 rakaat, adanya ziarah kubur, adanya sholat tertentu yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi kita mengambil garis tengah saja bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Nisfu Sya'ban itu bahkan di dalam kitabnya Hasan Al-Khubawi dikatakan sebagai malam Lailatul Bara'ah, malam Bara'ah. Bara'ah itu artinya kebebasan, di mana seorang hamba diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu ada pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 14 malam 15 Sya'ban. Kalau tahun ini insya Allah jatuhnya pada tanggal 7 April nanti. Nanti dilingkari kalender kita, ya, tanggal 7 April itu adalah malam ke-15 bulan Sya'ban, dan itu malam nisfu Sya'ban. Hadisnya yang masyhur adalah Nabi SAW bersabda, pada malam itu ketika tenggelamnya matahari di tanggal 14, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, dan Allah melihat, menatap semua hambanya yang mukmin, seraya menyebar rahmat kepada mereka semuanya dan ampunan, kecuali 2 orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat Allah menyebar, Allah menggelar ampunan untuk seluruh hambanya, ada 2 manusia yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tentu kerugian ini ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam 2 kelompok manusia ini. Ya, karena manusia yang paling rugi itu adalah seseorang yang punya kebun di musim hujan, semua kebun semuanya basah dengan air hujan, tapi kebun dia tidak kena air. Di saat Allah mencurahkan hujannya, semua kebun basah dengan air hujan tadi, kebun dia kekeringan. Ini gambaran tadi. Di saat Allah sedang mengampuni semua dosa hambanya, ada orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah ruginya mereka. Siapakah 2 orang itu? Yang pertama, illa syirku, kecuali orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang syirik, orang yang musyrik. Dan yang kedua, wal musyahin, dan orang yang punya dendam kesumat kepada sesamanya. Orang yang punya permusuhan, orang yang punya kedengkian kepada orang lain. Di malam itu di mana Allah menyebar rahmatnya, Allah mengobrol kasih sayangnya dan ampunannya, 2 manusia ini tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Seperti tadi, kebun yang kekeringan di tengah-tengah hujan yang sedang deras menimpa kebun-kebun yang lainnya. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan yang kedua, orang-orang yang punya permusuhan atau dendam kesumat kepada orang yang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah kita mengistimewakan Sya'ban dengan ibadah shaum. Berpuasalah di bulan Sya'ban. Ya, hitung-hitung sebagai pemanasan secara jasmani untuk menyongsong Ramadan. Ya, supaya nanti Ramadan kita sudah tidak latihan puasa lagi. Latihannya sudah di Sya'ban ini. Warming up-nya, pemanasannya sudah di sini. Nanti di Ramadan kita sudah fastabiqul khairat, sudah berpacu di bulan Ramadan. Jadi atletnya sudah masuk TC, training centernya di bulan Sya'ban. Nanti pertandingan hari-harinya adalah di Ramadan. Jangan begitu kita masuk kita langsung bertanding. Ini yang banyak kalah. Ya, jadi kita training dulu. Di Sya'ban di training dulu, dilatih dulu. Utamanya nanti puncaknya pada malam nisfu Sya'ban kita tingkatkan. Berbanyak baca Al-Quran, berbanyak zikir. Berharap kebun kita juga basah di saat Allah menghujani semua kebun seluruh manusia di muka bumi ini. Jangan-jangan kebun kita kekeringan karena kita didapati oleh Allah memiliki 2 dosa tadi. Wal'iyadu billah. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, uraian ya agak lengkap ya tentang kemuliaan Sya'ban. Ya,
dari awal tadi kita menyebut kenapa namanya Sya'ban. Yang kedua, ada kisah yang sangat indah dari Muhammad Az-Zahiri tadi dengan temannya Abu Hafs Al-Kabir. Kemudian beberapa hadis yang kita baca tentang kemuliaan bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan kita akan memenangi pertandingan perlombaan musabaqah di bulan Ramadan nanti, keluar menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.